kalau itu adalah sebuah penelitian, Anda itu betul-betul harus mencari bukti. Dan tidak dari awal Anda sudah simpulkan bahwa itu palsu misalnya. Karena itu disebut sebagai pertanyaan penelitian. Betul. Apakah ijazah yang selama ini digunakan oleh Pak Jokowi untuk maju ke KPU di Solo, di Jakarta gitu ya, itu adalah sebuah ijazah yang asli. Ya. Kalau dia memang memposisikan diri sebagai seorang peneliti, dia harus objektif, dia harus kelonuhun dulu, dia harus mencari bukti-bukti. Mencari dulu. bukti. Iya, pertama kalau nuwun sih nggak apa-apa, nggak usah ya. Kalau ke rumah Pak Jokowinya dia nggak mau karena sudah curiga, oke lah ke UGM, gitu ya, ke teman-temannya kuliah. Juga ada Rismon yang akan meneliti berdasarkan teknis dia. Ya, lebih teknis berdasarkan apa sih? Ada komparasi gambarnya, gitu. Face recognition, kayak gitulah. Aneh-aneh itu. Nah terus juga ada TIFA, ada behavior yang neuroscience. Oke, kita kembali ketemu lagi di acara Bocor Kasar bersama saya Kajito Elkajani, didampingi oleh abang kita, Bang Komisaris, Bang Ade Amandul. Ada Mas Warsa Tarsono. Kenapa? Selalu Pak Bang Komisaris. Iya. Kan memang komisaris. Katanya 1M gajinya. Kata Saidi dulu. Gajinya 1M. Oke, penonton Cokro TV, hari ini kita akan kembali membahas soal kasus isu ijazah palsu yang digulirkan oleh Roy Suryo CS. Sebetulnya bukan ijazah palsunya yang mau kita bahas kan? Apa tuh? Ya apa? Bukan ijazah palsunya. Enggak, dia yang mau bikin buku putih. Dia siapa? Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Kan belum sampai ke sana. Roy Suryo mau bikin buku putih tentang ijazah palsu Jokowi. Ya. Jadi gitu, Bang. Gitu. Coba diulang lagi. Jadi Roy Suryo CS ini sedang atau 70% sudah mengerjakan pembuatan buku putih white paper tentang ijazah palsu Jokowi gitu. Yang katanya berapa halaman? Yang tebalnya konon akan dirancang sampai 500 halaman. 500 halaman. Luar biasa, dan itu akan diterbitkan tanggal 17 Agustus nanti. Wah, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Kita harus tunggu ini. Hasil dari apa? Hasil dari kolaborasi beberapa penulis, diantaranya ada Rismon, ada Dr. Tifa, ada penelitian Roy Suryo. Roy sendiri ya. Iya, penelitian dia katanya. Kata dia. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang buku ini. Nah, menurut Bang Ade, tujuannya apa sih mereka kok bikin buku kayak gini? Kira-kira untuk apa, Bang? Nggak, saya rasa ya, dia ini berusaha menghindar dari tuduhan bahwa mereka ini sedang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Ya, jadi mereka ingin berpura-pura, saya rasa ya, sedang membuat sebuah penelitian. Ini kan berulang-ulang nih mereka katakan. Betul. Penelitian. Jadi ini bukan sekedar sembarang menulis sesuatu untuk menjelekkan nama Pak Jokowi. Tapi mereka punya keinginan ilmiah. Gitu. Karya ilmiah. Yang intinya adalah untuk membongkar kebohongan-kebohongan Pak Jokowi tentang ijazahnya. Oke. Dengan kata lain, kalau ini adalah ilmiah, maka dia mesti tidak menjadi perkara hukum dong. Ya, kan saya lagi bikin penelitian. Ujungnya begitu yang tidak dikejar dia. Itu yang hendak dia katakan. Dia bersama-sama ini. Bahkan tadi kan 500 halaman. Betul. Anda udah bikin skripsi kan? Iya. Berapa halaman? Di bawah 100 halaman. Bisa ya? Bisa ya. Oke. Saya nulis disertasi itu saya duga sekitar 200-300 halaman. 200 ya. Jadi kalau ini 500 halaman, wah ini emang sebuah karya yang tebal, yang mendalam, ya, yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tujuannya padahal sekedar untuk mengatakan bahwa kami ini serius loh. Kami ini bukan sekedar main-main nih. Kami sedang membuat sebuah penelitian. Nah, tapi ini memang baru datang belakangan, ya. Artinya gini, setelah orang tanya, kenapa?
kan mereka ini sangat terkenal dengan sebuah pernyataan sebuah proposisi yang sangat terkenal, yaitu Pak Jokowi tidak pernah lulus dari UGM. Ijazahnya itu palsu. Ya kan? Ya. Itu yang terkenal kan? Ya. Nah, ini diperoleh dari mana gitu kata orang kan, mempertanyakan proposisi tersebut. Betul. Nah, mereka menjawab ini adalah sebuah hasil dari penelitian yang mereka lakukan bersama-sama dalam waktu yang lama. Pertanyaan mendasar, Bang. Ya. Penelitian itu kan ada basisnya yang dianalisis. Nah, Roy ini dasar analisisnya dari mana, Bang? Kalau ijazah kan dia harus tahu ada ijazah aslinya. Ini gimana nih, Bang? Anda tuh jahat ya. Bukan jahat. Ini jahat. Jahat tuh artinya begini. Ya itu kan sebetulnya pertanyaan terbesar kita kan. Oh iya. Jadi gini, kalau kita bikin penelitian, saudara-saudara semua, itu selalu dimulai dengan rangkaian hal kan. Ya. Kita mulai dengan kenapa ini diteliti. Ya. Artinya disitulah kalau di sebuah karya ilmiah itu biasanya ada latar belakang. Betul. Latar belakang adalah bagian dari sebuah laporan ilmiah di mana kita menjelaskan kenapa sampai ini kami teliti. Ya misalnya karena adanya kekisruhan politik, pertarungan politik, bla 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 bla, maka kita ingin mengetahui, misalnya saja apa yang mendasari alasan-alasan yang menjadi alasan dari orang-orang yang menyerang Jokowi selama ini. Apakah itu karena agamanya, apakah karena alasan politik, apakah karena alasan-alasan lain. Yang saya ingin katakan adalah bahwa mesti ada latar belakangnya. Ada konteks nih. Ya. Kenapa tiba-tiba kenapa saya melakukan penelitian ini. Ya. Setelah itu, saya rumuskan itu dalam sebuah rumusan masalah. Ya. Nah, ini artinya disitulah kita mengatakan bahwa kami menduga, misalnya dalam kasus si Roy Suryo ini, kami menduga bahwa terjadi manipulasi dalam pembuatan ijazah Pak Jokowi dari UGM. Ya, dia pernah dengar istilah hipotesis kan? Ya. Hipotesis itu kayak pertanyaan sementara. Pertanyaan sementaranya adalah saya menduga bahwa ini palsu. Oke. Nah, setelah itu dia harus bisa menjelaskan kepada kita semua metode, cara bagaimana dia membuktikan itu. Ya. Nah, ini yang selama ini sering saya tanyakan pada dia. Anda ini menuduh Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Sebetulnya latar belakangnya apa? Ya. Kayak tadi kan kalau saya katakan ada seseorang bikin penelitian tentang kelahiran FPI atau ideologi di belakang FPI. Itu dia biasanya akan menjelaskan. Dia menduga FPI ini adalah sebuah kekuatan misalnya radikal dari pengaruh Timur Tengah yang ingin menghancurkan Indonesia. Misalnya nih, ini saya tidak sedang menuduh FPI begitu ya. Cuman saya mau bilang bahwa bisa saja orang bikin pertanyaan penelitian seperti itu. Apakah memang FPI adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh kekuatan di Timur Tengah untuk menghancurkan Indonesia? Ya. Untuk itu kemudian dia harus mencari bukti-bukti untuk menunjukkan benar atau enggak. Untuk mendukung hipotesis tadi. Untuk mendukung jawaban terhadap hipotesis tersebut. Ya. Sekarang Roy juga harus begitu. Kan ada pertanyaan, kenapa? Pertanyaan penelitian. Rumusan masalah diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Ya. Tapi ada pertanyaan sebelumnya yang di latar belakang tadi. Kenapa Anda tiba-tiba nih, Bapak Roy, Bapak Rismon, Bapak Dr. Tifa, ini bertanya tentang Ibu Tifa, kenapa Anda membuat penelitian tentang keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Ya. Contohnya, karena kami menemukan ada bukti-bukti bahwa di UGM itu memang ada kekuatan, ada sebuah konspirasi lah untuk melahirkan ijazah palsu, misalnya begitu. Nah, kami mendengar juga bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya tidak asli, oke? Jadi itu kan pertanyaannya. Itu yang saya tanya ke Roy, kenapa sih Anda bikin penelitian ini? Nah, tapi yang lebih penting adalah yang kemudiannya, bagaimana Anda membuktikan jawaban terhadap pertanyaan Anda itu? Ya. Gimana sih si Roy Suryo berusaha menjelaskan bahwa ini asli atau palsu? Iya. Kalau Anda sebagai peneliti, iya, kira-kira apa yang Anda harus lakukan?
Ya, saya mencari bukti-bukti. Kemana? Ke lokasi penelitian tadi. Kasih contohnya. Anda akan kemana? Kalau ke FPI ya saya akan ke Nggak nih, Petamburan. kalau si Roy, Nah, saya akan ke Solo minta ijazahnya Pak Jokowi dong. ke Pak Jokowinya. Pak Jokowi. Terus Iya. kemana lagi? Ke UGM. Ke UGM. Iya. Minta, bener kan nih? Iya, Ya. minta ini pernyataan. Ya. Benar nggak Atau ini? mana buktinya gitu ya? Apakah ini anak didikmu dulu, mahasiswamu dulu, kan harus gitu. Ya. Ya. Saya tanya sama Warsa, sepanjang yang Anda ketahui, ya, mereka melakukan ini nggak? Yang seperti yang digambarkan oleh Kak Jito. Ya bahwa mereka datang ke UGM sih iya ya, saya tahu mereka ke sana gitu dan suruh menunjukkan UGM menunjukkan gitu. Lalu? Walaupun memang UGM-nya sendiri itu tidak bersedia menunjukkan karena itu dianggap sebagai dokumen pribadi Pak Jokowi ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah tapi apakah UGM menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu memang lulusan dari UGM? Ya memang menjelaskan, kemudian mereka memastikan bahwa Pak Jokowi itu lulusan dari UGM. Iya. Dia sudah pernah ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi nggak? Belum, tapi pernah juga sih datang. Ingat nggak yang sampai rame-rame ke rumah itu? di depan rumah. Depan rumah, ya. Tapi paling tidak dia sudah dapat nggak jawaban dari Pak Jokowi apakah benar dia punya ijazah palsu atau tidak? Ijazah atau tidak? Pernyataan dari Jokowi. Udah ada. Udah ada dong. Udah ya. ada. Yang dia belum pernah lihat adalah ijazahnya. Bentuk fisiknya. Betul. Ya. Nah, dia belum pernah lihat ijazahnya. Dia sudah pernah dengar bahwa Pak Jokowi menyatakan ya itu ijazah dia. Ya. Dia sudah pernah mendengar dari UGM, kata UGM, ya dia sudah lulus dari sini dan itu ijazah asli dia. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah satu, kenapa Anda masih juga menganggap bahwa itu palsu? Nah, metodenya gimana? Metodenya dia mendapatkan gambar dari internet dan itu yang dianalisis. Betul. Sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu nggak sekarang bahwa apa yang diungkapkan di internet tersebut itu bukan datang dari Jokowi. Bukan datang dari Jokowi. Bukan datang dari UGM. Ya. Sehingga pertanyaannya berikutnya, itu valid nggak dijadikan bukti tentang itulah ijazahnya Pak Jokowi? Ya. Jawabannya adalah tidak. Ini mudah-mudahan nggak membuat orang bingung ya. Ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau itu adalah sebuah penelitian, Anda itu betul-betul harus mencari bukti. Dan tidak dari awal Anda sudah simpulkan bahwa itu palsu misalnya. Karena itu disebut sebagai pertanyaan penelitian. Betul. Apakah ijazah yang selama ini digunakan oleh Pak Jokowi untuk maju ke KPU di Solo, di Jakarta gitu ya, itu adalah sebuah ijazah yang asli. Itu kan pertanyaannya. Betul. Karena dia pertanyaan, maka jawabannya sudah pasti belum di awal. Kalau itu pertanyaan. Belum lah. Belum. Kan belum tahu. Iya. Ya. Jadi kalau ini adalah sebuah penelitian, berhak tidak sekarang ini Roy Suryo sudah mengatakan bahwa itu palsu? Ya belum. Belum. Kan lagi dalam penelitian. Dalam proses kan. Dalam proses. Bahkan bukunya belum selesai ditulis. Nah itu. Jadi sekarang, oke, silakan. Ya, menurut saya gini ya, apa istilahnya yang saya ingat ketika saya membuat penelitian, saya kan biasanya nulis di medsos kan. Ya. Dan saya biasanya tuh suka menghakimi gitu. Suka langsung nembak. Ya. Nah, ketika saya bikin tesis pertama, langsung dibantai sama dosen, Bang. Nggak boleh gitu, penelitian itu harus objektif gitu. Nggak ngerti saya, kenapa itu? Kasusnya gimana? Kasusnya kan ketika saya mencurigai tentang pemakaian jubah di pesantren, saya tuh seperti ada kesan saya tuh menyalahkan gitu loh. Saya mencurigai, menyalahkan bahwa pemakaian jubah tersebut tuh ada indoktrinasi di pesantren, ada pesan-pesan jahat di sana. Jadi bahasa yang saya susun dalam skripsi awal itu, dalam proposal penelitian itu tuh memang gaya medsos, Bang. Nah, itu yang ditegur sama dosen. Nah, saya melihat Roy Suryo dan kawan-kawan itu modelnya begitu. Mereka nggak objektif dulu. Jadi Anda sudah simpulkan sejak awal bahwa jubah-jubah yang ada di pesantren itu sebetulnya mengandung muatan
radikalisme. Ya, kasarnya begitu, kasarnya. Itu kan yang Anda mau teliti. Hipotesis saya itu. Kan hipotesis Anda itu. Iya. Tapi udah jadi kesimpulan Sebuah kesimpulan dari awal bahwa ini. Betul, itu nggak boleh. Penonton nggak boleh ya. Itu memang dosennya Anda benar. Ya makanya. Anda jangan ngomong gitu dulu dong. Anda kan mau teliti. Ya makanya harus objektif. Anda nggak boleh punya kesan jahat gitu loh. Roy Suryo kan begitu juga yang saya amati kan. Dia tuh sudah menghipotesiskan Jokowi itu pasti salah. Jokowi itu pasti jasanya palsu dari awal gitu loh. Kalau dia memang memposisikan diri sebagai seorang peneliti, dia harus objektif, dia harus kelonuhun dulu, dia harus mencari bukti-bukti. Bukti. Iya, pertama kalau kelonuhun sih nggak apa-apa, nggak usah ya. Kalau ke rumah Pak Jokowinya dia nggak mau karena sudah curiga, oke lah ke UGM. Gitu ya, ke teman-temannya kuliah. Enggak, kalau dia udah curiga sama Pak Jokowi, dia nggak harus turun lapangan langsung. Terus? Dia suruh aja tenaga peneliti. Nyuruh orang? Iya dong, yang mungkin bisa membangun hubungan yang baik dengan Pak Jokowi kan. Datang ke sana kan, ngomong sama Pak Jokowi, dan berusaha mencari tahu, dielaborasi lah, didalami lah. Itu gimana, kapan Pak, bla bla bla. Nggak harus dia. Nggak harus dia langsung ya. Tapi kalau saya sih ngebayangin kalau kemudian dia mengutus orang lain untuk melihat kata yang diutus itu asli, dia akan debat lagi gitu. Akan gitu. Nggak, orang yang ditugaskan itu ya harus memberi bukti yang cukup dong. Ya, dia pulang kalau memang seperti yang diceritakan Warsa barusan, ya repot lah, jangan dipakai orang itu. Ya karena itu kan yang terjadi di UGM kan. Artinya dia udah datang ke UGM. UGM sudah menyatakan asli, ya didebat bahwa itu dia nggak percaya. Dia mau lihat skripsinya, mau lihat ini aneh-aneh gitu. UGM berbohong. Berbohong. Tuduhannya emang begitu, Bang. Ya, dan apa yang dia katakan sebagai skripsinya itu palsu, itu juga kata dia. Kata dia nih, skripsi itu palsu. Padahal gini kan Jokowi buat sebuah skripsi kehutanan kan. Si Roy Suryo ini ilmunya apa sih? Dia soal telematika. Bukan sebenarnya aslinya dia bukan telematika. Dicurigai. Tapi dikenal sebagai itu. Ahli Tapi telematika. Kalau pendidikannya setahu saya bukan komunikasi dia. Komunikasi. Ya taruhlah telematika atau komunikasi atau apapun. Kan bukan bidang dia juga untuk menilai itu. Iya. Ya. Nah, jadi menurut saya persis seperti yang Anda katakan nih ya. Jadi dia menggunakan alasan penelitian. Itu hanya sekedar untuk membangun sebuah image bahwa mereka tuh peneliti. Nah, iya kan? Iya. Kami ini sedang melakukan penelitian demi mencapai kebenaran. Betul. Tapi pertanyaan kita adalah, ya kalau masih neliti, kenapa Anda udah ngomong? Nah, itu sekarang anehnya ini itu. Palsu itu. Nah, 99% saya percaya itu kan kata Roy kan. 99% palsu. Saya percaya itu palsu. Mana penelitiannya itu? Hasil penelitian Anda sudah diuji nggak sama sebuah, nggak usah perguruan tinggi deh, dipaparkan, disampaikan kepada kita semua, ya. Kemudian orang menilai berdasarkan pengetahuan masyarakat gitu kan. Kesimpulan tersebut masuk akal nggak? Ya, jangan dulu dong, belum sempat sampai diuji. Kayak misalnya kalau kita di kampus nih, kan di ujungnya setelah kita bikin penelitian, kalau disertasi bahkan berulang-ulang tuh diuji dulu, ya di tahapan kita bikin rencana penelitiannya udah diuji ya. Ngumpulin data, pas kita ngumpulin data bawa ke kampus diuji lagi datanya. Oke, masuk di akal segala macam. Mulai nulis, ada ujian pertama sebelum ujian akhir. Ujian pertama itu bahkan lebih berat dari ujian akhir, karena sebetulnya kalau sampai lemah itu nggak akan diizinkan untuk maju di ujian terakhirnya. Jadi ada rangkaian ujian. Skripsi barangkali tidak seberat itu, tapi toh tetap ada ujian outline kan, ada dan ujian akhir. Ngajuin judul dulu. Nanti ada barangkali 4 penguji gitu kan. 4 penguji. Yang selama ujian tuh akan mencecer Anda gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini kan.
Nah, Roy Suryo melakukan itu enggak? Ya enggak lah Bang. Selama ini kan mereka hanya komentar di medsos, mereka memfitnah Pak Jokowi, mereka mengadu domba polisi, UGM gitu kan, mengasumsikan bahwa mereka itu berkhianat semua untuk bela Pak Jokowi. Nah, setelah Pak Jokowi gerah dilaporkan polisi dan melalui proses hukum, baru mereka bingung. Wah, ini gimana cara nangkisnya? Makanya mereka bikin penelitian ini untuk menggambarkan. Jadi bikin penelitian belakangan ya? Belakangan. Mendekati Agustus, Bang. Biar ada heroiknya gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Dan ini saya mau nanya, menurut Anda nih, Mas Warsa. Anda boleh. Oh ya. Dia bilang 500 halaman. Ya. Kan kita tadi udah bilang, saya itu bikin sebuah studi disertasi nggak sampai 300 halaman. Ya, Anda 100 pun tidak. 100 pun tidak. Nah, bayangin studinya Roy 500 halaman. Itu kan untuk membuktikan ini ijazahnya asli atau enggak. Itu isinya apa 500 halaman? Ya, nostalgia dia sama proses. Nggak, coba diceritain. Dia bilang kan nulisnya bertiga ya. Iya. Kan bagi kerja tuh. Dia nulis apa? Risman nulis apa? Iya. Mas Warsa mau nanggapi dulu nih. Iya ya, dari pernyataannya sih kan dia dari mulai tadinya katanya dugaan masyarakat dulu bercerita tentang itu sampai kemudian akhirnya dia masuk ke dia terlibat dalam penelitian itu, artinya setelah masyarakat bertanya-tanya artinya di luar tuh rame kan sampai ada ya kasus-kasus hukum ya terkait itu gitu. Artinya ijazah Pak Jokowi gitu kan, terkait ijazah Pak Jokowi kan sebelumnya ada kasus hukum kan yang akhirnya dihukum itu. Memang kan kedengarannya waktu itu Roy belum bicara. Nah, baru belakangan setelah kayaknya Pak Jokowi lengser lah. Ya. Oke. Dari mulai tuh dia ikut terlibat dalam mulai katanya melakukan pengkajian dan sebagainya gitu. Nah, di luar dirinya yang melakukan itu, nanti latar belakang dari awal dan lain sebagainya, juga ada Rismon yang akan meneliti berdasarkan teknis dia. Ya, lebih teknis berdasarkan ada komparasi gambarnya gitu. Face recognition kayak gitulah pokoknya. Aneh-aneh itu. Nah, terus juga ada TIFA, ada behavior yang neuroscience gitu. Nah, coba menurut saya itu nggak masuk akal ya. Pertama-tama kalau dia cuma cerita tentang dulu itu rame-rame gitu, masyarakat banyak yang mempertanyakan, ada orang sampai ditangkap, Bambang Tri macam-macam. Itu lebih adanya di latar belakang. Betul. Itu latar belakang. Kan menceritakan kenapa saya tertarik. Ya, tapi terus Anda ngapain sisanya? Iya enggak? Iya. Terus tiba-tiba dia bilang, saya menjelaskan tentang undang-undang keterbukaan informasi. Undang-undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang dasar juga kan? Dari undang-undang dasar. ITE. Undang-undang ITE. Human right. Universal Declaration of Human Rights. Itu penelitian apaan? Enggak, saya gini. Undang-Undang Dasar 45 memang ada teliti. Kan ada beberapa pasal. Saya udah nggak tahu di berapa pasal sekarang Undang-Undang Dasar. Itu diapain Undang-Undang Dasar itu oleh Anda? Itu untuk memperkuat hipotesis apa? dia. Nggak tahu. Gimana Undang-Undang Dasar Anda gunakan sebagai alat untuk memperkuat? Nah itu undang-undang yang mana? Apa pasal yang mana? Ya kan mau nggak mau kan? Iya. Anda menggunakan Undang-Undang Dasar. Itu kan pasalnya banyak sekali. Banyak ya. Yang Anda teliti yang mana? Dan kenapa Anda teliti pasal itu? Kaitannya dengan kasus ini apa? Kaitannya dengan kasus ini apa? Anda menjelaskan Universal Declaration of Human Rights, kan deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan kalau nggak salah PBB kan? Mungkin tuh hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Yang nggak ada hubungannya kan, nggak ada urusannya. Kita tuh nggak lagi nyari tahu tentang kebebasan. Iya. Mungkin sih ini sih Bang, lebih ke artinya kalau seseorang yang menjadi presiden itu berijazah palsu, itu melanggar undang-undang. Di mana? Gitu. Undang-undang yang mana?
Nah kan mungkin ini memang kan ada ijazah. Nggak, saya mau bilang kenapa harus teliti Undang-Undang Dasar? Kenapa harus teliti Universal Declaration of Human Rights? Kenapa harus teliti Undang-Undang ITE? Informasi publik, segala macam. Informasi publik. Apa maksud Anda mau neliti apanya? Nah, urusannya maksudnya dengan ijazah palsu itu apa gitu loh. Bahwa seharusnya presiden nggak menggunakan ijazah palsu, benar. Kan cuman itu. Ada nggak pasal yang mengatakan tidak boleh ijazah palsu? Mungkin ada, mungkin nggak. Saya nggak tahu. Kalau saya sih membacanya itu lebih ke cara dia berkelit sih Bang. Artinya gini, kayak ITE itu dia mungkin mengatakan bahwa wacana yang dia kembangkan itu tentang kepalsuan, dugaan kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi itu tidak melanggar undang-undang ITE gitu. Mungkin iniannya ke sana gitu Pak. Enggak, itu nggak penting. Saya sedang tanya saya bukan membantah Anda ya. Saya bilang gini, Roy Suryo bilang, saya mempelajari undang-undang ITE dalam satu chapter. Pertanyaan saya, buat apa? Artinya Anda meneliti itu buat apa? Untuk menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan ijazah, keaslian ijazah tersebut. Hubungannya apa? Ya saya ingat Bang, waktu saya bikin itu penelitian, saya ngutip kan. Dan kutipan saya emang nggak ada hubungannya dengan topik yang saya bahas. Itu disuruh nyoret Bang. Dimarahin. Kutipan padahal itu kan bukan seperti Roy Suryo banyak gitu. Saya hanya saya kutip ada tahunnya gitu kan. Hanya dialog lah gitu kan. Itu loh, ini hubungannya apa? Kok kamu masukin? Emang, nah itu saya minta maaf sama penonton ya. Di Indonesia itu lazim terjadi emang. Kan soal kejar-kejaran tebal nih. Wah, baru 60 halaman dimasukin undang-undang. Gitu. Biasa itu undang-undang dasar dimulai kan. Indonesia adalah sebuah negara yang pasal 2, pasal 3 gitu. Nggak ada hubungannya sama tujuan penelitian ini. Tujuan penelitiannya Roy Suryo adalah membuktikan ketidakaslian ijazah Pak Jokowi. Itu simple banget kan pertanyaannya. Betul. Benar nggak itu ijazahnya Pak Jokowi? Kenapa Anda mengaitkan Indonesia adalah sebuah negara hukum? Ya kita semua juga tahu Indonesia negara hukum. Kutipan. Menurut siapa, terus ada ahli-ahli hukum kan berkomentar tentang benarkah Indonesia negara hukum? Ya kan nggak perlu. Ya, itu lebih ke supaya dipanjang-panjangin sampai 500 Dan Anda dengar nggak ketika di video itu kan dia bilang 500 halaman. Penontonnya gimana? Wow, tepuk tangan. 500 halaman nih. Ini pasti mendalam nih. Apanya yang mendalam? Wahai Roy Suryo, wahai Rismon. Kalau yang Rismon saya rada mungkin yang lebih relevan tuh Rismonnya ya. Karena dia meneliti katanya tentang asli nggak segala macam. Walaupun pertanyaan kita tetap dong. Yang lu teliti yang mana? Bahan yang kamu teliti yang mana? Kalau kamu cuman ambil yang ada di internet itu, yang yang dinaikkan oleh orang PSI itu kader PSI kader PSI itu. Kan kader PSI sendiri juga udah bilang itu sih emang bukan nggak asli itu sih. Saya juga nggak ngerti kenapa dia naikin ya. Sandi ya kalau nggak salah. Sandi mungkin lupa sih. Sandi itu naikin, itu yang diteliti. Ternyata dia bilang, wah ini tidak asli. Ya emang nggak asli. Yang menguploadnya aja bilang itu nggak asli. Nggak asli ya. Jadi ngapain lu teliti? Atau kayak Jokowi lagi. Siapa Roy pernah? Kami sudah mengumpulkan 5 ijazah dari Fakultas Kehutanan di UGM yang juga sama-sama diterbitkan tahun 1985. Ada 5. Gunanya apa? Kan yang Anda mau teliti ijazahnya Pak Jokowi. Itu dulu yang harus ada kan? Ijazahnya dulu dong yang diteliti. Ini ngapain ijazahnya Kajito, ijazahnya Warsa, ijazah Ade Armando diteliti, nggak ada gunanya sama sekali. Ya, kalau Anda mau mengatakan pernyataan UGM itu bohong, ya, show us, beri kami petunjuk bahwa itu bohong, bahwa misalnya Gajah Mada selama ini emang sering bohong soal itu. Kalau nggak ada, gimana? Terakhir Dokter Tifa
apa namanya? Behavior neuroscience. Neuroscience. Apa ngapain bawa-bawa behavior neuroscience? Jadi bahasa Inggrisnya Pak Jokowi itu berkorelasi dengan keaslian ijazah. Ini kocak ini, kocak banget ini. Gimana? Jadi Pak Jokowi kan bahasa Inggrisnya agak-agak ini kan medok, kurang lancar gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu gak punya ijazah UGM. Bukan lulusan S1. Masa lulusan S1 begitu? Ya Allah, banyak betul lulusan S1 Inggrisnya belum bagus. Iya. Kalau saya aja bagus. Ya saya lumayan lah bahasa Inggrisnya. Karena di luar negeri. Kan saya sekolah di luar negeri, S3 saya. Iya. Ya wajar lah. Iya. Kelihatan Bang, orang kalau kuliahnya di luar negeri dengan yang enggak, itu bahasa Inggrisnya akan kelihatan. Iya. Dan nggak ada masalah juga. Iya. Itu orang-orang Asia Timur tuh, maksudnya ada Jepang, Cina, segala macam. Itu bisa sekolah udah bertahun-tahun di Amerika. Inggrisnya tuh ngaco. Tapi pintar. Ya, nilainya bagus gitu ya. Apalagi kalau ilmunya ilmu-ilmu yang nggak harus pakai berbahasa Inggris kayak hard science sama ilmu pasti. Iya. Ya kan matematik gitu atau komputer atau apa. Kan dia nggak perlu berbahasa Inggris. Mengungkapkannya nggak harus dengan bahasa Inggris kan. Verbal nggak perlu ya. Nggak perlu kan. Dia udah hasilnya rumus kayak fisika, kimia, hasil eksperimen bla bla bla. Pas ngomong Inggris sama mereka, kita merasa bahwa Inggris itu tuh payah ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu biasa-biasa aja. Kenapa itu disebut sebagai menunjukkan dia tidak lulus dari S1 gitu. Ya itu mungkin menurut saya Tifa begitu supaya dia relate dengan disebut sebagai peneliti tadi. Kan dia udah ngomyang nih di medsos banyak-banyak kan tentang ijazah palsu. Kemudian ketika dikasuskan, dia bingung loh. Ternyata saya salah. Kalau saya sebagai aktivis medsos, saya masuk penjara ini. Tapi kalau saya sebagai peneliti, saya bisa menangkis. Makanya dia bawa teori-teori yang dia kuasai dan ternyata nggak nyambung dengan keaslian ijazah Pak Jokowi tadi. Kira-kira begitu Bang menurut saya. Saya jadi curiga dia nguasai ilmu itu nggak? Ya mungkin udah lupa. Nggak, maksud saya ya kan kalau emang dia ahli neuroscience, dia harusnya bicara tentang ilmu itu yang bisa dia jelaskan dalam kaitannya dengan kepalsuan ijazah atau kebohongan Pak Jokowi. Tapi kalau kesimpulannya bahasa Inggrisnya jelek, terus itu artinya dia nggak lulus S1, ya repot lah. Saya curiga dia nggak ahli karena kalau bisa disebut ahli itu minimal dia akademisi, pengajarnya. Dia ngajar neuroscience. Nah, itu bisa disebut ahli. Ini tapi kalau dia pernah belajar, saya pernah belajar semiotika misalnya. Tapi saya nggak bisa disebut pakar semiotika karena saya hanya dengar waktu itu. Gitu. Atau bikin papernya sih pernah. Iya, ngerti lah. Diuji bisa jawab. Pas ujian nilainya juga bagus kali ya. A- atau A. Tapi apa Anda ahli nih? Nah, itu perlu dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Oke, kita masuk yang poin selanjutnya, Bang. Dia juga mengatakan bahwa si Roy ini bahwa nanti tanggal 18 akan ada sabda dari Jogja. Dia nggak menyebut siapa-siapa itu. Tapi saya menangkap bahwa seolah-olah yang memberikan sabda itu orang yang sangat berpengaruh. Katakanlah mungkin Sultan Jogja. Wow. Mungkin. Sultan Jogja mungkin akan memberikan opini pernyataan terkait kasus ijazah ini. Nah, pertanyaannya kan gini Bang, terus relevansinya apa pernyataan Sultan Jogja dengan kasus ini? Dan apakah Sultan Jogja itu mau mengintervensi kasus hukum biasa gitu loh? Kenapa Roy Suryo membawa nama orang besar di Jogja ini untuk menguatkan ininya Bang, tesis dia Bang? Menurut Anda gimana? Menurut saya ya itu hanya karena dia lagi panik ya. Kemudian karena dia juga ada embel-embel ningratnya ke daerah biru. Raden Mas ya siapa namanya? KRM. Ya artinya Raden Mas ya. Yes pokoknya ningrat lah kata kepanjangannya. Kanjeng Raden Mas kali. Pokoknya gitulah. Ini orang Brisbane berusaha berkomentar. Nah jadi mungkin menurut saya itu dia sengaja menyeret-nyeret Sri Sultan atau orang besar lah, kalau bukan Sri Sultan ya tokoh besar di Jogja sana untuk ikut mengintervensi opini masyarakat gitu ya. Meskipun itu nggak ada relevansinya dengan proses hukum. Artinya kalaupun Sultan sendiri yang bersabda, yang berikan titah, yang berikan pernyataan bahwa Roy Suryo tuh bener itu ijazahnya palsu misalnya, itu nggak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tetap akan diproses gitu, nggak akan ngaruh.
Makanya kenapa dia repot-repot membawa-bawa nama Sultan, karena dia sudah panik gitu. Ya. Karena dia sudah terpojok, makanya orang-orang di lingkaran mereka itu kan hari ini juga kelabakan kan. Kalau boleh kita lompat ke Said Didu misalnya. Itu kan blok mereka juga. Nanti dulu. Nanti Sultan dulu dong. Oh, Sultan dulu. Tiba-tiba saya Didu. Artinya mereka panik hari ini. Nah, ini gimana menurut Bang Ade? Mana kesana? Berwarna? Kan gini, sebenarnya pernyataan ini tuh bukan sekali ini dia sampaikan ya. Iya, tapi spesifik tanggal 18 baru gini. Sebelumnya juga waktu, walaupun iya memang dia Nggak ada tanggalnya, tidak menyebut tanggal, ya, tapi nanti. Ya, waktu itu kan setelah ada kesaksian dari siapa ya, Sofyan, mantan rektor itu siapa? UGM. Sofyan Effendi. Iya, Sofyan Effendi yang menyatakan kemudian nanti juga akan ada sabda dari dia, justru kalau waktu itu dia spesifiknya menyebut Sri. Istilahnya udah mengidentifikasikan ke sepertinya lebih ke Sultan gitu. Sultan Hamengkubuwono. Iya, Sultan Hamengkubuwono gitu loh. Tapi ketika pernyataan kedua ini dia cuman abdi dalam atau apa gitu ini. Tapi memang kalau dia menyebut Jawa akan ada sabda ya. Sabda. Itu kan nggak mungkin orang sembarangan. Biasa, nggak mungkin. Itu pasti orang penting. Dan kalau memang Sofyan Effendi pernah ngomong tentang Sultan ya, mungkin sekali maksud dia adalah sekarang pun Sultan. Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang besar memang. Ya bayangkan Sultan itu kan nggak ada hubungannya apa-apa dengan proses pendidikan di UGM kan? Iya. Ya dia memang penguasa Jogja lah ya, orang nomor 1 di Jogja. Gubernur lah tingkatnya ininya. Levelnya lebih tinggi dari gubernur, dia itu kan memang sultan. Iya, tapi di wilayah Jogja. Iya di Jogja. Tapi ya cukup itu, dia sultan, dia orang nomor 1 di sana. Iya. Tapi apa hubungannya sama pendidikannya Pak Jokowi? Apa hubungannya dengan kualitas integritas lah, keasliannya ijazah kan? Taruhlah sekarang Sultan bilang bahwa itu adalah sebuah ijazah yang palsu. Misalnya, saya nggak nuduh nih ya, tapi misalnya dia menyatakan begitu. Memang kita harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sultan? Iya. Kan enggak. Dan bagaimana mungkin dia itu seperti dikatakan oleh Roy itu akan bersabda. Bersabda apa? Bersabda agar sabar ya. Mungkin itu. Ya itu mungkin ya. Sabar ya semua orang-orang Jogja ya. UGM sudah ya, Pak Jokowi sudah ya, pulang Solo ya. Misalnya. Iya. Kalau Roy Suryo itu Jogja juga jadi ya. Jogja dong. Oh Jogja. Iya. Mungkin dia punya hubungan lah. Karena dia tuh ini juga kan, ya itu tadi berada di dapat gelar istana gitu juga. Iya. Ya, jadi artinya ada hubungan dari, ya. Ini bangsawannya Jogja. Bangsawan Jogja gitu. Iya. Walaupun sih sebenarnya bukan dalam berarti dia di lingkaran dalamnya ya. Gitu. Itu kan gelar-gelar seperti itu tuh ya gelar-gelar yang ya mungkin bisa jadi kehormatan atas mungkin peran bapaknya dulu di kerajaan atau siapanya gitu, keturunan. Itu nggak selalu dia memang darahnya biru ya? Nggak selalu, kan banyak yang jadi darah biru itu ketika jadi abdi dalam di keraton. Bukan karena dia memang berdarah biru. Nyambung dengan leluhurnya enggak ya? Nggak mesti. Gitu. Jadi bukan bagian dari trah ya. Iya. Jadi gelar-gelar itu banyak yang disematkan juga pada orang-orang yang mengabdi di di keraton. Walaupun saya nggak tahu pasti ya apakah dalam konteks itu gitu Roy Suryo dan sebagainya, saya kurang ngerti gitu. Iya. Itu. Oke. Terkait dengan kepanikan kubunya Roy Suryo tadi sudah saya sebut sedikit Bang, karena ini waktunya juga berkejaran, kita singgung sekalian. Tidak hanya Roy Suryo yang panik, bahkan ada tokoh bernama Said Didu Bang. Ini juga pernyataannya ngawur. Kemarin juga nyebut soal gaji Bang Ade, kemudian nuduh bahwa Pak Jokowi itu memasukkan orang-orangnya jadi komisaris, termasuk Bang Ade ini di BUMN untuk menjadi
pembuat gaduh, apa istilahnya itu, pengadu domba, pemecah belah. Iya. Nah itu, ini bukankah pernyataan ini malah blunder Bang bagi mereka, mendatangkan musuh-musuh baru. Seperti Bang Ade misalnya, Bang Ade selama ini kan komentar secara objektif aja ya. Tapi ketika Didu nyerang secara personal, kan bisa jadi Bang Ade nanti ngadu ke polisi. Ya. Ini kan sudah ngawur, nanti istri Bang Ade curiga, loh kamu ternyata gajinya 1M sebulan. Setor ke saya. Kamu kok bilangnya aja. Gimana ini Bang tanggapannya? Iya. Nah, untungnya nggak terjadi. Untungnya istri saya lebih percaya sama saya daripada dengan saya Didu ya. Jadi penonton kata saya Didu gaji saya 1 miliar. Dapat bonus 1 miliar lagi katanya. Setiap tahun. Ya, bayangin kan kaya raya lah saya ini kan. Saya bayar-bayarin aneh, baju ganti lah. Baju saya juga. Tapi kembali baju saya mau diganti Bang. Saya doakan kalau begitu gajinya 1 miliar. Agak 1 miliar. Iya. Dan jangan salah, kan akibatnya yang tersinggung bisa banyak pihak ya. Nah, misalnya saya Didu ini, ya. Dia emang kubunya Roy ya. Kubunya Roy. Iya. Dan dia komentar itu dalam hal ijazah palsu kayak lu. Oh iya. Ada sebuah konferensi pers. Roy Suryo, ada saya Didunya. Yeah. Terus saya Didu ikut ngomong nih. Bukan ngomongin ijazah, ngomongin tentang komisaris BUMN ya. Marah-marah dia. Tapi ketika dia mengatakan para komisaris masuk ke BUMN itu untuk merampok ya, untuk memecah belah, kan bukan cuma saya yang masuk, ya, ada begitu banyak orang, termasuk partai-partai yang lain, ya kan, dia secara khusus tuh kalau saya Didu ngomongnya nyerang PSI kan, ya. Orang-orang PSI, nggak tahu kenapa dia benci banget sama PSI, mungkin karena dia benci Jokowi. Terus dia melihat Jokowi kan anaknya Kaisang ada di PSI dan Jokowi itu menjadi orang yang udah berjanji akan berjuang keras bagi PSI. Wah PSI juga harus diserang nih. Tapi yang dia sebut kan komisaris. Taruhlah dia ingin menyerang saya, tapi kalimat itu komisaris masuk BUMN untuk merampok, ya, memeras, memecah belah. Anda bicara tentang puluhan orang, mungkin ratusan orang kan, yang masuk ke jadi komisaris BUMN. Ini emang blunder menurut saya. Itu kira-kira diaduin nggak Bang? Kasus hukumnya ini Bang? Katanya masalahnya Said Didu itu punya orang di belakangnya, itu ada orang-orang kuat. Orang-orang yang akan menunjukkan power mereka kalau sampai Said Didu ini diganggu. Gitu ya. Berarti Bang Ade gak berani dong laporin saya? Berani. Kalau saya berani. Berani. Lawyernya belum tentu berani. Janganlah. Ruwet ini Bang. Ruwet ini kita. Misalnya gitu kan. Atau harganya jadi mahal kan karena lawannya berat kan. Iya. Tapi kembali ini serius ya. Apa yang dilakukan oleh Said Didu itu memang kelewatan menurut saya. Iya, keterlaluan itu Bang. Keterlaluan ya. Dalam rangka melindungi Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka karena barangkali dia melihat saya itu kan selalu menyerang Roy Suryo. Saya menyerang tuh sebenarnya lebih ke arah saya betul-betul kepengen tahu. Iya. Ya, karena saya juga orang kampus kan. Buat saya main-main di ijazah tuh atau gelar atau pendidikan itu nggak boleh lah. Ya. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang calon presiden. Saya itu sempat sebetulnya bertanya-tanya bener nggak sih ini Pak Jokowi ini ijazahnya? Sempat terganggu. Gitu terganggu dong. Karena Roy kan sangat yakin 99%. Iya. Sehingga saya pernah ketemu di sebuah ruang di pertemuan di acara televisi, saya tanya, Roy, Anda tuh buktinya apa sih? Untuk mengatakan bahwa ini palsu, nggak bisa dia tunjukin. Sehingga saya bilang Anda tuh sangat mungkin Anda diajukan ke pengadilan itu dan punya potensi untuk dikriminalkan, dinyatakan bersalah secara kriminal. Marah lagi dia kan, makanya dia juga marah-marah ke saya. Iya. Bukan cuma saya Didu yang marah-marah, dia juga marah-marah. Ya. Nah, tapi kan kita kembali ke tadi di awal kita bicara. Ini apa sih Anda lakukan ini semua demi apa? Ya, kalau memang Pak Jokowi itu adalah orang yang memalsukan ijazah, saya juga akan kehilangan respect pada Pak Jokowi. Saya itu pendukung loyalnya.
Ya. Tapi kalau ternyata dia bohong, ya udahlah, nggak usah lah saya percaya. Saya percaya sama, mungkin saya percaya sama Gibran, saya percaya sama Kaisang, tapi saya nggak percaya sama Jokowi. Syukurnya sampai saat ini nggak bisa itu dibuktikan bahwa dia itu palsu. Ini saya dulu muncul nih petantang-petenteng. Orang kuat dia, Bang. Iya, karena di belakangnya ada orang kuat. Iya. Emang kita nggak tahu Pak Said. Bukan Dek ya manggilnya. Oh ya Dek, Adinda Said Didu. Karena dia lebih muda dari saya. Dan dia marah disebut itu. Nggak tahu. Dia kan mukanya udah. Oke, terakhir Mas Warsa. Ada yang mau ditanggapi soal ini? Kan kemarin Denny JA itu sudah survei juga bahwa 74% masyarakat percaya ijazahnya Pak Jokowi asli. 12% percaya itu palsu. Nah, klaim-klaim mereka selama ini yang sok-sokan itu kan berarti ya bohong-bohongan aja. Gimana, Mas Warsa? Ya, kalau saya itu sebenarnya udah pengang ya telinga saya dengan diskusi ijazah palsu ini gitu. Nah, makanya saya berharap memang kepolisian atau pengadilan mempercepat aja proses pengadilan proses hukumnya gitu loh, biar kepastiannya dan publik juga, maksudnya kalau udah tahu nanti siapa yang salah siapa yang benar, kan kita tinggal misalkan toh ya kita mungkin terkonsentrasi pada masalah-masalah kebangsaan yang lainnya bukan hanya pada sesuatu yang sebenarnya kan ketika ya Pak Mahfud sampai bilang kan asli atau tidak mempengaruhi tata negaraan gitu, nggak ada pengaruhnya buat negara gitu, nggak akan dibatalkan nih. Dibatalkan. Ya paling berpengaruhnya bahwa mungkin Pak Jokowinya dipenjara, tindak pidana, tindak pidana kalau memang palsu gitu, kan udah tinggal itu buat bangsa, buat masyarakat itu nggak ada artinya sama sekali. Nah, makanya saya lebih berharap bahwa penegak hukum, kepolisian, nanti pengadilan agar mempercepat saja proses ini biar semua sudah clear ya, semua cepat clear dan kita bisa bicara atau memikirkan hal lain terkait bangsa kita lah. Capek. Jangan-jangan kan saya tidur di belakang orang kuat. Kalau Roy Suryo jangan-jangan juga ada. Itu yang baju biru ya? Nggak tahu kan. Jangan masuk ke sana. Oke, Bang Ade ada tambahan? Enggak itu. Mudah-mudahan saya setuju sama Warsa, dituntaskan lah. Kelamaan ini udah. Iya, capek kita ngurusin hal-hal nggak jelas kayak gini. Oke, terima kasih Bang Ade, terima kasih Mas Warsa, penonton Cokro TV. Sampai jumpa lagi di acara Bocor Kasar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.